Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share ya bagaimana cara menginstal Node.js di Windows 10 dengan menggunakan NVM ya. Jadi NVM itu adalah sebuah tools ya yang namanya sendiri singkatannya dari Node Version Manager. Jadi dengan NVM ini kita bisa switching ya atau berpindah-pindah versi Node.js itu dengan mudah. Nah, apa yang harus kita lakukan dulu? Kita pertama harus download dulu si NVM-nya ya. Kita buka dulu ya di websitenya ya. Kita coba ketik di sini NVM Windows ya. NVM Windows. Nah, di sini di GitHub-nya nanti kita akan diarahkan ke versi Windows-nya. Coba kita cari kata kunci Windows. Oh ya, udah ada ya. Nah, tuh. Nah, terus kita scroll ke bawah nanti ada guideline-nya nih di sini nih. Download now ya. Nah, ketika sudah di-download, nanti ada beberapa versi nih. Kita cari nvm yang .exe. Nah, ini nvm. Oke. Setelah itu kita klik nvm-nya. Kita yes ya. Terus kita pilih accept. Lalu kita next aja. Oke teman-teman. Jadi kalau bagian ini teman-teman bisa mengcustom ya si NVM itu nanti ada di mana. Kalau misalkan ternyata partisi C teman-teman itu sedikit ya, ini ya sistemnya sedikit, nah teman-teman bisa menyimpannya di partisi lain. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot ya tinggal next aja, next lagi, ya kita install, tunggu sebentar, nah finish, selesai ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini saya menggunakan Windows Terminal ya. Jadi bedanya apa Mas sama Windows yang apa? Sama CMD ya. Jadi bedanya dengan CMD itu Windows Terminal itu fiturnya lebih banyak teman-teman daripada CMD. Nah, kita bandingkan aja di sini CMD. Ya, jadi dia punya punya interface yang berbeda ya secara font aja dia udah bagus ya dibandingkan CMD dan fiturnya banyak teman-teman. Jadi dengan Windows Terminal ini kita bisa explore lebih jauh fitur-fiturnya. Salah satunya adalah kita bisa membuka banyak tab dalam satu jendela. Nah, ya dan juga kita juga bisa membuka shell yang lain ya. Misalkan di sini ada Ubuntu ya atau saya di sini menggunakan WSL ya atau Windows Subsystem Linux ya. Misal seperti ini ya, terus ada lagi pengaturan yang lain seperti itu. Nah, untuk mengetes apakah NVM kita sudah jadi, kita bisa mengetikkan NVM seperti ini. NVM help. Nah, seperti ini ya. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil menginstal NVM. Lalu gimana Mas kalau misalkan Node gitu ya, kita pakai Node. Itu belum ada Node ya, karena kita belum menginstal si si node-nya itu sendiri. Pertama kita harus misalnya caranya gini. npm kita lihat dulu listnya ya. Oh nggak ada. Npm list all coba. Oh berarti memang nggak ada ya. Jadi memang kita belum menyediakan, belum tersedia. Kan di sini nvm ya tuh. Sekarang kita coba untuk installnya. Pertama nvm kita akan menginstal Node.js versi LTS. Nah, di sini dia akan mencoba mendownload Node.js versi LTS ya, atau versi LTS saat ini adalah versi 20 gitu. Jadi kenapa saya menyarankan menggunakan LTS? Karena dengan menggunakan LTS setidaknya kita mendapatkan stabilitas dari Node.js itu sendiri. Kadang-kadang kan kita menginstal project apapun itu ya, misal Vue, React atau apapun itu lebih merekomendasikan yang LTS karena lebih stabil.
Namun terkadang ada beberapa project legacy project ya yang lama gitu, dia nggak support dengan versi LTS yang terbaru. Dia hanya support pada versi LTS tertentu, misalnya 16, 18 gitu. Nah, di sini kita sudah misalnya ya, kita coba cek node v. Oh, belum. Coba kita node, belum juga. Nah, sekarang kita lihat nvm list. Nah, di sini karena kita belum bisa menggunakan node ya, karena kita sebenarnya udah install tapi kita belum memberitahu nvm bahwa mana yang mau kita pakai gitu ya. Kita coba dulu nvm ya, default ya, 20 15 1. Oh, gak ada ternyata ya. Nah, kita pakai gini, kita cari dulu dia kata kunci. Oh iya, pakai alias teman-teman ya, nvm alias default ya di sini ya. Alias default, sebentar. Alias default. Kita bisa menggunakan seperti ini, misalkan nvm use LTS gini. Nah, oh error, nggak ada ya, karena kita nggak ini ya, nggak ada list list yang LTS ya. Kita coba menggunakan nomornya 02151. Nah, di sini Windows meminta izin ya, kita yes aja. Nah, sekarang kita sudah menggunakan Node versi Node V ya, versi 20. Namun bagaimana ketika nanti kita itu akan misalkan ganti-ganti ya. Nah, sekarang kita coba tutup dulu Windows terminalnya. Kita cek apakah si NVM ini sudah menyimpan versi Node kita. Nah, Node V. Oke ya, sekarang kita sudah berhasil menggunakan Node versi 20 seperti itu. Dan npm-nya versi 10 ya. Lalu gimana Mas kalau misalkan kita ingin menginstal versi yang lain, misalkan nvm list ya. Nah, sekarang kita bisa melihat nvm help ya, untuk memastikan apa aja ya sih yang ada di sini. Misalkan banyak sekali nih ya, ada use, ada uninstall, ada root ya, ada current ya, display active version gitu ya, install version gitu ya, nvm arch gitu ya. Kadang-kadang juga kita membutuhkan yang 1386 ya, atau 32 bit itu, jadi ada option arch di sini. Nah, misalkan kita mau install nih nvm install 16 misalkan. Nah, kalau kita menyebutkan versinya, si nvm ini udah tahu nih kalau versi kita 16, berarti dia akan merefer ke versi 16 yang paling terbaru seperti itu. Jadi nggak perlu takut harus spesifik seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi ini sedang mengekstrak node dan npm-nya. Oke, sekarang udah berhasil ya. Nah, sekarang kita cek coba dengan nvm list. Nah, kita ada dua nih ya versi nvm. Sekarang kita coba switch ke nvm use 16. Nah, ada prompt ya, mungkin kalau nggak kelihatan di tempat teman-teman, ada prompt itu, diklik aja yes, ketik ada yes lagi. Nah, sekarang sudah menggunakan versi 16. Buktinya apa? Node V. Nah, seperti ini ya, 16 gitu. Mau install 18 sama seperti tadi, npm install 18. Seperti itu. Oke. Lalu gimana Mas kedepannya ketika ditutup terminalnya terus dibuka lagi? Apakah node-nya tetap 18 apa 20?
Kita cek aja, masih 16 ya. Jadi dia menyimpan informasi terakhir dari Note yang kita gunakan. Untuk balik lagi ke versi yang 20, kita saja Note use 820 misal. Kan file module use. Oh salah. Bukan Note ya, tapi npm. Ada prompt, tinggal diklik yes, lalu lagi yes lagi, dan sekarang sudah menggunakan Note versi 20 Note i. Oke gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin menggunakan atau ingin belajar Node.js ya, tapi bingung nanti kedepannya gimana cara pindah-pindahnya dari Node satu ke Node yang lain, misalkan bisa menggunakan video tutorial dari saya. Oke, terima kasih untuk atensi teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.